bersatulah, melekatkan diri pada Allah, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu yang datang dari kedalaman hatimu, bukan dari apa yang diberi orang lain. Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita semua pasti mencari kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Maka ada banyak cara orang merasakan kebahagiaan. Ada yang merasa bahagia dengan cara-cara yang sederhana, tetapi ada juga yang merasa berbahagia ketika mengalami suatu peristiwa yang besar. Saya dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudari terkasih akan berbahagia ketika dapat hadiah. Senangnya luar biasa. Ada juga berbahagia karena bisa lulus ujian, menang dalam pertandingan, atau intinya dia lebih baik dari orang lain. Dia bisa melewati situasi itu sehingga dia bahagia. Oh, ternyata saya bisa sukses, saya bisa berhasil setelah berjuang dan lain sebagainya. Kemudian dia merasa sungguh bahagia. Ada juga orang merasa bahagia karena bisa tolong orang lain. Dia bahagia ketika orang lain juga turut berbahagia. Ketika kita di perempatan jalan, kita memberi koin yang mungkin 500 perak, tetapi orang membalas terima kasih sambil tersenyum, dan itu melegakan dan membahagiakan kita. Maka kalau bahagia itu sederhana, tapi apakah kebahagiaan yang seperti tadi itu cukup? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang berduka cita, dan orang yang dianiaya atau ditindas. Maka kemudian kalau kita pikir-pikir, tidak masuk akal, dan siapa juga yang mau? Miskin tapi kok bahagia, berduka tapi kok bahagia. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini tentang sabda bahagia. Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa yang berbahagia itu bukan memiliki, tetapi yang berbahagia adalah orang yang berkorban dan yang menyatukan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam sabda bahagia ini mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan itu adalah hidup relasi, hidup dalam kesatuan dengan Allah. Ia tidak meminta kita untuk menjadi miskin, tetapi Ia meminta kita untuk tidak melekat pada kekayaan, tidak melekat pada apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kemudian lalu kita melupakan yang lain. Maka kenapa orang miskin itu yang berbahagia? Karena tidak melekatkan diri pada kekayaan, tidak melekatkan diri pada hal-hal duniawi. Yesus juga mengatakan yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Ketika kita memiliki sesuatu, lekat dengan hal-hal duniawi, maka ketika kita mengalami kehilangan atau melepaskan itu, maka akan ada kesedihan, duka cita. Maka Yesus meminta kita bukan jangan berduka, tetapi jangan diam di dalam zona nyaman, jangan diam di tempat yang kemudian memberi kita kenyamanan, karena akhirnya kita jatuh pada adiksi, kemelekatan, dan tidak bisa keluar dari sana. Tidak ada lagi pengorbanan. Begitu juga yang berbahagia adalah orang yang dianiaya. Dianiaya bukan karena salah, tetapi dianiaya karena bertahan dalam kebenaran. Orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, maka adalah mereka berbahagia karena tetap bersatu dengan Allah, tetap bersatu dalam kebenaran, dan tidak terpengaruh oleh godaan, tidak terpengaruh oleh pucuk rayu.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hal ini sudah dilakukan oleh para nabi kita. Para nabi yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan kitab suci, yang mengisahkan bahwa mereka hidup dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, tidak melekat, tetapi mereka tidak pernah kekurangan. Mereka berkabung sebagai tanda tobat untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi, dari kedosaan, supaya tetap bersatu dengan Allah, dan juga menderita penganiayaan oleh para penguasa karena tetap setia mengajarkan tentang ajaran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dari pengajaran Yesus ini, maka kemudian kita mengerti bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dengan orang yang mengandalkan Tuhan, maka akan menggunakan kekayaannya bukan untuk menindas, melainkan berbagi dengan murah hati. Mereka tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menindas yang miskin, tetapi menjadi kesempatan untuk menjadi seperti Allah, yakni murah hati. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bertahan dengan penuh syukur dari segala cobaan, sehingga tidak menyerah pada keadaan, seperti pesan Nabi Zefanya kepada orang Israel. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, maka ia tidak perlu minder, tidak perlu merasa kecil di hadapan sesama. Karena kita yang lemah pun dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang kuat. Kita yang bodoh dipergunakan oleh Tuhan untuk mempermalukan yang pintar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita semua mengejar kebahagiaan apapun caranya. Terkadang kita hanya sampai pada tahap bahagia karena hadiah, atau karena menang lomba, atau karena menolong orang. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yakni hidup dalam kesatuan, dalam relasi yang erat, yang intim dengan Allah. Mari kita mohonkan Roh Kudus untuk menyertai, agar kita berani melepaskan kelekatan duniawi, melepaskan kenyamanan-kenyamanan kita, dan hanya melekatkan diri pada Allah, melekatkan diri pada ajaran Yesus, agar kita hidup lemah lembut, hidup bersahabat dan mengampuni di saat dunia yang saat ini dipenuhi dengan kekerasan, kekacauan, penindasan, dan lainnya. Kita melekat pada Kristus agar kita memiliki keseimbangan rohani. Ketika saat ini orang masing-masing berusaha untuk mencari atau memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi apa yang diinginkan, dan kita melekatkan diri bersatu dengan Kristus agar kita bermurah hati dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan di saat dunia sekarang ini berlomba untuk mengumpulkan harta. Bersatulah, melekatkan diri pada Allah, andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu yang datang dari kedalaman hatimu, bukan dari apa yang diberi orang lain, bukan dari apresiasi dari orang lain, bukan dari like orang dan lain sebagainya, tetapi dari cinta Allah sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.